silakan. Persegi lah. Mana kubik? Luar permukaan. Saya anggap jaraknya itu yang sini 2 meter. Makanya P-nya berapa tahun? Mesti kan dari sini. Jadi P-nya itu buat lampunya. P itu buat lampunya. Berarti I 4 buatnya Oke, hampir 200 watt, kurang lebih 201 watt. Dia kekuatan lampunya sebetulnya itu 201 watt. Jadi intensitas, kalau saya tulis ya, saat intensitasnya yang 4 meter, gitu ya, yang 4 meter, berarti dia 4 bagi, kalau saya ngomong gitu ya, ini ada 4 watt per meter dengan 4 VR kuadrat, karena I sama dengan P per A. Sorry, ini P-nya ya, ini P-nya. Nah, jadi ini yang 4 meter, saat 2 meter, sorry, saat 2 meter, ya, dia di sini 4. Sehingga P-nya adalah 4 kali 4 VR kuadrat. Jadi adalah nih untuk yang 2 meter, ya, ini akan lebih jelas kalau kamu pikir seperti itu. Saat dia 2 meter, oke, ini luas yang untuk yang 2 meter. 2 meter kan berarti gini, kamu masukin ini, enggak? A yang 2 meter, oke? A 2 meter berarti saya harus gantinya ini. Gitu. Nah, jadi sini adalah, nah gitu. Makanya munculnya adalah 64 V watt P-nya. Oke, jadi sama nanti bunyi yang tersudah juga begitu. Nah, kalau sudah tahu watt lampunya itu adalah 64 V, oke, berarti saya bisa tahu dong benda di sini yang tadi yang bulat sini, yang jalannya 6 meter. Berapa I-nya ya? Jadi saya tidak akan main banding-banding, saya ngomong seperti itu. Biar lu ngerti sumber cahayanya sekian itu dapat dari sini. Oke? Kalau terus gini nanti orang masih harus berpikir tuh. Tulislah. Ini saat dia ini P saat dia 2 ini. Oke? Ini 2. Lu bacakan nih ya, VR kuadrat ya. Yang saat 2 meter. I sampai 2 meter adalah 4. Gitu. Silakan. Kalau nanti jangan sampai orang berpikir. Nah, tanya berapa I di sini? Nah, ini kan udah jelas kan? I adalah P per yang A yang 6 meter. Nah,
sama, yaitu 64 V ya. Bagilah dengan ini, berarti 4 VR yang 6 meter. Jadi 64 V bagi 4 kali V kali 6 kuadrat. Coret-coret. Ini dapat 16 per 6 kuadrat. 16 bagi 36. Oke, berarti berapa itu? Bagi 8, enggak ya? Bagi berapa? 2. Hah? 0,45. Oh, pecahan aja. Bagi 2 dapat berapa? Bagi berapa? Bagi 4 ya? Bagi 4 dapat 4, bagi 4 dapat 9 gitu ya. Jadi kecil banget. Watt per meter. Oke, ini satu. Biar tahu dulu. Jangan sampai ada menghitung kekuatan lampu nggak ngerti. Oke. Jadi alat ukur intensitas sudah ada. Karena pernah lihat nggak? Misalnya kalau orang mau foto model, dia ada alat kecil untuk melihat kekuatan cahaya. Misalnya dia mau foto nih ya, kan ada cahaya banyak. Dia ada alatnya petak gitu, dia coba lihat, dia lihat, oh 4 ya, berarti oke. Dia ada ukurannya. Kalau untuk fotografer ada. Ya, jadi dia sini nggak boleh terang, yang sini juga nggak terang. Kalau nggak kan ini putih, ini hitam. Dia maunya kan bukannya semua nampak ya, cahayanya ini. Ada alat ukurnya. Nah, alat ukurnya buat dari mana? Nah, itu dia saya ngomong. Kalau orang bertanya, Pak, saya belajar dari apa? Dan kamu bisa mengerti cara membuat benda yang ukur itu. Ini dasar awal. Setelah itu kita belajar foton. Nanti ada layar penangkap foton. Foton itu tadi energi. Energi dihubungkan dengan P, watt. Ngerti kan? Ngerti? Oke. Saya nggak tahu ketukan cahaya infrared saya ini berapa. Berarti saya ini yang energi yang dikeluarkan itu foton, ya kan? Foton. Foton saya serap oleh satu lapisan yang kita mau untuk buat film biar Pak mengapa sih Pak? Berarti nanti kalau kita mau layar apa namanya? Layar penangkap apa? Apa sih namanya? Yang nangkap cahaya materi apa? Apa sih? Surya. Hah? Panel surya. Panel surya yang hitam itu apa sebenarnya? Itu karbon. Karbon itu banyak elektronnya, ngerti nggak? Itu banyak elektron. Nanti kita akan belajar itu, namanya efek Kapton. Foton ini ada elektron ditabrak oleh foton. Foton itu adalah gelombang dan partikel. Dia jalannya gelombang, tapi dia bisa nabrak ini sehingga bergerak. Ngerti nggak? Kalau elektron bergerak, berarti ada listrik, betul kan? Ngerti kan? Listrik dari mana? Elektron bergerak. Nah, elektron yang bergerak inilah yang membuat ada energi di panel surya. Oke? Nah, kalau dari sini saya tangkap nanti ada energi yang ini, ngerti? Berapa watt? Kan nanti keluarnya watt, ngerti nggak? V, ngerti? Itulah cara membuat alat ukurnya. Nah, mengapa kita belajar ini? Ini untuk kalian tuh di S2 tahun berapa membuat panel surya yang lebih efisien. Teknologi yang akan datang, yang kalian bikin bersama timmu, bersama tim kalian. Mengapa Cina bisa begitu hebat? Karena dia punya saintis yang hebat. Kita tidak. Ya, Cina sudah membuat lembaran penangkap foton berwarna. Kita ngomong cahaya tampak yang lentur. Yang lentur. Hebatnya apa? Transparan.
Jadi kalau ditempel di depan kaca, kamu tidak akan nampak apa-apa. Tapi kalau dialiri listrik, berarti nanti dia akan jadi berwarna. Dan itu nanti kalau saya bikin, ini kan ya, listrik bisa digerakkan dengan gelombang. Oke, contoh sini. Nah, ini gambaran, ini gelombang nih, ini semua gelombang. Cuma ini gelombangnya yang tidak bergerak, cuma gini-gini aja. Yang Cina dibikin. Kalau malam hari saya matikan, nanti saya hidupkan layar besarnya. Tanpa nih layarnya ya. Dikasih listrik dengan ornamen elektro. Bisa dibikin tuh, kayak bisa ada muncul animasi. Orang dalam gedung bisa tembus, lihatnya nggak ada larangan. Tapi orang luar gedung bisa lihat, cantik ya, kayak jadi hiasan gitu. Dan itu murah. Saya berharap kalian bisa seperti itu gitu loh. Mengapa Cina bisa, kita nggak bisa? Yuk, punya cita-cita yang lebih bagus yuk, jangan dibatasi. Saya ngerti cara kerja ada karena saya lihat terus, membaca terus di HP. Makanya saya sampaikan ke kalian. Nah, cara kerja untuk lihat ini berapa kekuatannya? Nanti ada fotonya sampai, gitu loh. Mengapa Pak? Makin jauh tabrakannya makin lemah Pak. Pertanyaannya gitu kan? Contoh di sini ini lebih terang. Mengapa sini agak gelap? Gitu. Jawabannya mudah. Nanti kita akan belajar efek keton. Karena dia berupa gelombang. Pada saat ini foton itu kan juga gelombang cahaya, ngerti ya? Masih ingat nggak di kelas 11? Gelombang mengalami difraksi. Tahu difraksi? Pelemahan. Ngerti pelemahan ya? Yang begini nanti dia akan ngecek ini jadi datar-datarnya kosong. Kayak gelombang suara, ngerti? Nah, dia mengalami pelemahan. Nah, karena dia jarak ini kan masih dekat, jadi pelemahannya tidak terlalu ini. Dia masih punya energi kinetik. Pas nabrak sini masih cukup untuk menghasilkan energi, ngerti? Sehingga kita terasa terang gitu. Kalau di sini difraksinya terlalu jauh, sehingga cahayanya pun sudah mulai melemah. Apa yang ditabrak Pak di sini Pak? Udara. Yang ditabrak itu udara. Gitu. Pak, kalau misalnya luar angkasa nggak ada udara ya dia ditabrak apa Pak? Walaupun di luar angkasa kosong, dia ada namanya apa sih? Saya lupa nama-nama itu. Selain proton, elektron, neutron, ada benda lain. Ngerti ya? Salah satunya partikel Tuhan. Oke? Ada lagi apa? Selain itu ada banyak lagi tuh. Saya lupa ini. Jadi ada, karena dia bertabrakan dengan benda-benda luar angkasa itu sehingga terjadi pelemahan. Jadi kalau di Mars cahaya matahari itu lemah gitu loh. Kalau di bumi pas gitu. Kalau di Merkurius, wah, ngeri, panas bener. Karena fotonnya masih sangat kuat ya. Difraksinya sedikit saja. Nanti nggak sama Pak? Ngerti ya? Jadi kita bukan teori aja ya, tolong ya. Oke, selesai satu. Jadi saya berusaha supaya kalian terbuka pikiran kalian. Pak, kuliah dosen ada ngomong itu nggak Pak? Nggak ada. Saya udah tanya dengan si Charles. Jadi kalau kuliah gimana ya Pak? Kuliah kalian harus sudah siap untuk kuliah. Dosen nggak mau lagi. Makanya pada saat itu kamu harus bertanya, lihat dosennya oke tidak? Ya sama. Saya guru kalian di sekolah juga guru. Tapi saya tahu lebih banyak. Dosen juga begitu. Oke, kedua. Hukum W. Hukum pergeseran W. Nah, apa itu hukum pergeseran W?
Nah, Queen menyatakan bahwa yang seperti ini itu nah, itu harus ingat, dia menemukan satu konstanta. Ini suhu T1, T2, ini T3. Ya, ini adalah I maksimumnya. Ini max. Ini yang maksimumnya. Ternyata apa? Untuk setiap gelombang cahaya tampak, ini mungkin warna merah gitu ya, karena panjang gelombangnya, ini panjang gelombang, ini I per panjang gelombang, nggak salah. Dibikin intensitas per panjang gelombang. Dia ngomong ternyata ini kali dengan T itu sebuah konstanta. Nah, ini tanda-tanda penting. Dia sudah menemukan ternyata yang di sini dengan yang sini itu konstanta, dan nilai konstantanya udah ketemu. Dia udah cari ini, gitu. Dia udah cari gitu. Berapa konstanta? Saya lupa nilainya mati. 2,9. Hah? 2,9 10 minus 3 ya? Nah, konstantanya itu. Jadi kalau saya tahu sebuah panjang cahaya, panjang gelombang gitu ya, gelombang cahaya, saya sudah tahu, saya bisa tahu suhunya berapa gitu. Suhunya saya bisa tahu. Contoh misalnya kuning, panjang gelombang kuning berapa? Saya tahu suhunya itu berapa gitu, yang kuning. Jadi benda yang mengeluarkan cahaya kuning, yang bisa mengeluarkan cahaya kuning, berarti panasnya itu sekian. Benda yang mengeluarkan warna putih, berarti segini suhunya, jadi bisa diukur gitu. Benda yang warna merah, berarti suhunya akan rendah. Nah, satu hal lagi yang kalian tidak ngerti adalah kita sering ngomong Mejiku Hibiu, gitu ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, betul? Sama ya? Apa enggak? Nah, merah. Kalau sini ke sini, panjang gelombang makin kecil. Kalau panjang gelombang makin kecil, artinya F-nya makin tinggi. Oke? Nah, ini ada merah. Merah berarti termasuk yang paling lemah. Oke? Kalau kalian nyala api kamu warna merah, berarti nggak bagus untuk masak, suhunya rendah. Makanya api biru itu, kalau kamu pakai gas, apinya biru, wah berarti mantap. Efisiensi itu bagus gitu loh. Biru. Ya kan, kalau kalian masak gas kan, kalau ada api biru berarti bagus gitu. Nah, ini berarti panjang gelombangnya makin pendek, frekuensinya makin tinggi. Nah, kalau mau ingin tahu Pak, biru itu cahaya itu berapa sih Pak? Nah, kamu tinggal cari lah, biru panjangnya berapa, berarti biru suhunya berapa. Ketahuan, berarti api biru itu loh, panasnya sekian loh. Jadi api biru lebih cepat memasakkan makanan dibandingkan warna merah, atau kuning, atau hijau. Oke ya, nggak masalah. Ingat ya, Mejiku ini makin panjang doang, makin panjang. Katanya kenapa panjang gelombang ini berarti panasnya kurang. Oh, ditanya, ya berarti kembali ke gelombang lagi, ya kan? Kembali ke gelombang. Kalau misalnya ini, sanggap ini 0, ini 1 detik. Oke? Yang satu bentuknya begini, satu gelombang. Dengan yang sama,
dengan yang sama gitu ya. Ini 0 1 detik. Tolong ya, yuk kita dengar lihat baik. Tapi ininya ada 1, 2, 3. Oke? Yang membawa energi siapa? Yang membawa energi siapa? Amplitude. Oke? Amplitude. Amplitude. Dari mana, Pak? Masih ingat ya? Kelas 10. Kalau ini sampai puncak, berarti ini A-nya. A saja. Oke, misalnya ya. Oke. Kalau ini saya turunkan, kalau Y-nya saya turunkan, ini akan jadi kecepatan. Betul nggak? Betul ya? Kita sebut sebagai AW cos WD. Betul? Udah ya? Nah, apa hubungannya V dengan energi kinetik? Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Jadi kalau V-nya makin tinggi, energi kinetik makin besar. Artinya kalau AA-nya makin banyak, ngerti ya? Oke ya, kalau ini kan satu gelombang, ngerti? Oke ya, nah kalau sini satu gelombang ya, anggaplah ya, A-nya itu 20 meter misalnya ya, amplitudonya ya, dengan amplitudo yang sama, ngerti ya? Berarti ini semua juga 20 gitu ya. Tolong ya, ini belum sampai ke inti nih. Berarti ini 20. Ini banyak nih ya. Oke, bawahnya. Oke ya. Tapi karena panjang gelombang sini adalah dari sini ke sini kan 2 meter. Berarti ini panjang gelombang ini adalah 2 meter. Betul nggak? Oke ya. Tapi dia kalau 2 meter artinya apa? Oke? Ini sama-sama 2 meter. Ini sedangkan yang ini panjangnya cuma 0,1 meter misalnya. 3 atau 0,7 lah ya meter. Oke? Dalam waktu yang 1 detik ini hanya bisa membawa katakanlah 1 biji amplitudo. 1 biji aja ya. Tapi kalau panjang gelombangnya ke 0,7 dengan jarak 1-2 meter misalnya. Oke? Dia nggak boleh 2,7 ya karena sama-sama 2 meter. Sama-sama jaraknya ini 2 meter, bukan panjang gelombang ya, jarak dari 1 detiknya 2 meter gitu. Tapi sini panjang gelombangnya 0,7, berarti dia membawa lebih banyak gelombang. Nah, berarti A-nya ada 3, misalnya gitu. Lihat. Makanya ini panjang gelombang yang panjang itu lemah energinya. Frekuensi itu apa? Banyaknya gelombang dalam 1 detik, betul? Betul kan? Frekuensi. Kalau ini cuma 1 gelombang, ini 3 gelombang. Berarti di bawah amplitudonya ada 20 meter 3 biji. Energi yang di bawah lebih gede dong berarti. Jadi lo harus bisa tahu kenapa ya ini kok kecil ya energinya. Mengapa yang merah itu energi kecil? Gitu. Karena panjang gelombangnya gede ini, merah paling gede, ini makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Makin kecil berarti yang ini. Merah mungkin ini, yang kuning mungkin ini, berarti kuning jadi kuat dari dia. Makanya hubungannya gelombang yang kamu harus pahami seperti itu. Orang fisika ya, berusaha menemukan cara untuk menekan teknologi.
Nah, ini yang kedua yang kita harus belajar. Oke, bagus. Pak, gimana Pak? Saya sampai sekarang masih bingung Pak. Nah, artinya kalian kurang mengulangi. Itu aja. Saya sampai ngerti grafik, karena bagi saya grafik lebih gampang saya ingat dibandingkan tulisan. Jadi yang saya lihat adalah grafik. Kalau ada grafik saya gampang gitu. Saya tidak terlalu melihat ini. Nah, ini grafiknya begini tuh. Tuh, I per panjang gelombang. Gambarnya ini. Jadi saya ingat gini loh. Nah, ini sini panjang gelombang. Dengan ini rumusnya otomatis saya tahu. Karena apa? Ini sama. Pak, dari mana bisa sama, Pak? Oke, kita coba. Masih ingat nggak? Mengapa saya ngomong C-nya dapat dari mana? C-nya dapat dari grafik ini. Ada yang masih ingat? Ada yang lain masih ingat? Kamu masih ingat? Lupa. Masih ingat? Masih ingat? Oke. Jadi dalam praktek ini, di sini grafik yang mereka dapat praktek dari yang suhu 4000. Oke? Maksimumnya ternyata di sini gitu. Oke, maksimumnya di sini, ininya di sini. Ini satu ya. Ini panjang gelombang ya. Kita coba kali. Berarti ini 4000 punya. Kali ini kira-kira berapa ya? Aku bagi 3 boleh enggak ya? Bagi 4 lah ya. Bagi 4. Bagi 4 enggak ya? Ini satu sini ya. Bagi 4 lah ya, betul kan? Aku kok susah nih. Selesai bagi 4 lah ya. Kita kan kira-kira berarti sini apa? Berarti ini 3/4 ini. Betul ya? Oke, berarti saya kali dengan 3/4 ini. Ini dapat berapa? 3000 lah ya, sangat ya. Saya tulis gini. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Yang 1000 di sini. 1000 itu di sini. Ini 3000 ya. Oke. Yang ini 3000 tambah. Nah, ini berapa bagian ini? Saya nggak susah nih. Berapa bagian? Yang ini, yang 4000. Makanya saya ngomong praktek dalam fisika itu penting sekali untuk mengambil kesimpulan. Nah, dekat sekali nih. Waduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mungkin 12. Saya lihat 12. Berarti berapa itu? Berarti sini adalah kalau 12 berarti pas 11/12, betul kan? Oke ya, berarti titik ini maksimumnya sini itu, yang dia begini itu, di titik ini dia 11/12, berarti kali. Oke. Tolong dikalikan berapa jawabannya? Berapa? 2750. Hah? 2750. 27? 50. Agak jauh ya. Saya nggak tahu. Karena saya nggak dapat ini. Oke, kita coba yang ini, yang 2000. Yang ini, 2000 punya. 2000 kali dengan ini setengah. Ini 1/2 nih. Susah nih kalau saya. Kalau saya bagi ini, bagi ini, bagi ini, bagi ini, saya bagi lagi, bagi lagi, bagi lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berapa katanya? Berapa itu? 1 ya, ini ada 1 ya, 1. Ini lebih 2000. Ini ada 1 ya, karena 1, sekian ya.
Tolong ya, ini ada 1 ya. 1 tambah 7 dari ini berapa? 2000 kali 7 bagi 16. Kalkulator mungkin yang cepat ya? 2875. Hah? Oh, sudah semua ya? 28? Mungkin sini yang 3/4 saya salah ya mungkin ya. 3/4 mungkin saya salah gitu. Nah, oke lah, hasil ujinya gini lah, ngerti ya? Oke. Mungkin saya bisa ambil rata-rata, ngerti nggak? Oke? Karena kalau semakin banyak percobaan kan semakin bagus ya. Berarti saya ambil rata-rata. Lu nanti ini kamu tambahkan bagi 3. Coba kalkulator mungkin boleh bantu. Lu tambahkan ini, atau ambil rata-rata aja ya. Bagi 3. Karena ini hampir mirip, cuma ini kan perkiraan saya ya, maksudnya ada data asli loh. Berapa dapatnya? 2875. 28? Lihat. Oke, konstanta. Oke ya, sudah. Nah, ini mendekat lah kayak 29 gitu lah. Ini ya. Makanya kita tulis 2,9 10 pangkat 3. Ngerti? Ini 10 pangkat berapa? Min 3. Hah? Min 3, karena ada per mungkin ya. Karena saya nggak tahu ini cara menghitungnya gini berapa. Intinya mereka tuh dekat. Nah, itu dapatnya sehingga mereka ambil kesimpulan ini maksimum kalinya ini adalah sebuah konstanta di mana C-nya adalah berapa? 2,9 10 min 3. Saya nggak tahu nih apa pembagian dari ini saya nggak tahu. Ini lambdanya berapa sih saya nggak tahu. Nah, ini yang menghasilkan ini, jadi dalam praktek mereka. Makanya ternyata semua sama gitu, konstanta. Ya ini kan saya mungkin ada salah ya, mungkin ini bukan 3/4, lihat. Oke, mungkin ini bukan 3/4, mungkin juga 29 lebih, karena ini saya kira-kira kan. Gitu. Nah, dari situ tadi si Wen itu ngomong begitu. Jadi dalam fisika, Pak, fisika itu orangnya miskin-miskin ya Pak. Saya ngomong iya, dulu ya. Tapi kalau di Eropa mereka dapat kehidupan yang lumayan lah ya, lumayan kaya lah. Mereka dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh kalau di Eropa. Nah, muncullah seperti itu. Tolong ya, saya ngomong satu-satu. Nah, bagaimana mereka ingin mencari berapa ya suhu permukaan matahari? Nah, dia ambillah warna yang paling maksimum yang bisa kita lihat apa dari matahari. Ternyata warnanya adalah biru hijauan. Panjang gelombangnya ini biru hijauan. Pak, gimana cara kita mencari Pak panjang gelombang yang biru hijauan? Nah, ini saya masih belum. Saya sudah tahu, tapi saya nggak tahu. Ini lupa saya. Gitu. Ada caranya. Ya. Dari hitungan yang belakang nanti. Nah, kalau dianggap panjang gelombang seperti ini yang bisa kita tangkap maksimum, panjang gelombang yang maksimum yang kita bisa tangkap, gitu ya. Cahaya atau frekuensi paling tinggi gitu, yang bahasanya ini yang tinggi. Ya, berarti ini saya bagi ternyata suhu matahari sekitar gini di permukaannya. Itu benar gitu. Nah, angka ini dari daftar. Oke. Ya saya nggak tahu, itu mungkin dia
dalam dia ngecek itu satuannya mungkin pakai sentika, pakai milika, saya nggak tahu. Ngerti nggak? Yang panjang gelombang tadi itu, saya nggak tahu satuannya berapa. Kalau sini dijadikan meter gitu ya. Mungkin itu mikro lah ya, salah saya nggak tahu. Karena cahaya itu panjang cahaya itu pendek-pendek semua. Cahaya tampak tuh panjang gelombangnya pendek-pendek semua lah, minus punya gitu. Kecuali yang suara, ya. Suara baru panjang gelombang kita panjang-panjang semua itu. Suara bunyi, gong, suara detakan, nah ini panjang gelombangnya panjang-panjang gitu. Ya, sinyal radio itu panjang-panjang gitu. Yang pendek siapa Pak? HP. Yang ini kita bisa dapat gelombang nonton video di HP itu panjang gelombangnya pendek-pendek, tapi frekuensinya tinggi-tinggi. Frekuensi tinggi-tinggi apa? Energi kinetiknya besar-besar, betul kan? Berarti pendek-pendek frekuensinya bisa menggoyahkan sel otak kita. Makanya kita ngomong radiasi. Efek dari radiasi apa Pak? Saat kita sentuh benda itu panas, hangat. Kenapa? Karena di dalam HP kita digerakkan oleh terjadi tumpukan elektron dengan gelombang yang dikirimkan, sehingga dia panas. Nah itu artinya, makanya kalau HP-mu sudah panas, jangan ngomong lagi dekat-dekat dengan HP. Jangan ditempelkan telinganya di HP. Itu radiasinya tinggi tuh. Pak, efeknya apa Pak? Ya kanker otak. Tolong ya. Konsentrasi ya. Oke, ini selesai. Nah, baru selanjutnya kita mau foto listrik. Foto listrik. Saya tidak akan ngomong yang ini ya, yang tua punya nggak ngomong. Oke, kita ngomong tentang teori Planck tentang radiasi benda hitam. Nah, ini nggak salah, oke? Teori Planck memulai pekerjaannya dengan membuat anggapan baru tentang sifat dari getaran. Oke, ini dia. Ya, lihat inilah ya, mutu dia itu. Karena penting bos. Planck itu boleh katakan kalah sedikit dari Einstein aja tuh. Nggak ada Planck, nggak ada Einstein tuh. Hati-hati. Udah dirumuskan sama dia. Wih, kalau saya kayak gitu lumayan ya. Aku mau pengen tanya, lu pernah di penjara tak? Gitu. Mau tanya, ini pernah di penjara tak? Gitu dulu. Oke. Pertama, Planck ngomong radiasi yang dipancarkan itu karena getaran molekul itu dipancarkan itu dalam paket-paket diskrit. Agar diskrit yang terpisah-pisah. Enggak satu paket, diskrit itu terpisah-pisah gitu. Yang kita ngomong foton, jadi dipancarkan dalam bentuk enggak continue gitu, enggak. Energi yang dipancarkan dalam diskrit itu kita ngomong foton. Nah, yang tut itu jadi akan seolah itu foton lah. Nah, berapa besar energi foton? Ini dia. E sama dengan ini banyaknya foton ya. Ini konstanta Planck. Nah, kita nggak perlu tahu berapa dapatnya, tentu dia lewat percobaan. Oke, kalau nggak ada konstanta Planck, semua nggak ada. Termasuk E sama dengan mc kuadrat nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, lanjut. Terus yang kedua dia ngomong apa? Radiasi yang diserap pun sama, molekul mengatakan menyerap. Dia molekul bisa memancar atau menyerap energi juga dalam bentuk yang kita ngomong diskrit, foton. Oke, ini mengapa sih? Karena secara fisika ditemukan karena ternyata itu loncatan, ya, loncatan elektron ke kulit-kulit yang lain. Makanya setelah ini ada belajar tentang loncatan energinya atom.
ya, elektron di dalam atom. Oke, jadi inilah hukum radiasinya si Planck. Kalau orang fisika mahasiswa disuruh untuk mencari, ya, mengapa bisa mengatakan seperti itu. Jadi bacalah bukunya Planck. Bagaimana dia bisa menemukan? Karena dengan cara seperti itu, kamu baru bisa tahu cara berpikir mereka dan nanti ditiru. Karena kita tidak sehebat dia, tidak se-IQ tinggi dia. Ya. Setahu saya IQ-nya si Planck itu di atasnya Einstein. Oke, Planck ini IQ-nya di atas Einstein. Jadi gak main-main sama dia. Lo kira dia botak-botak kesongan. Bukan karena penjara, memang dia botak. Oh, saya kan karena mau penjara aja. Kita belajar dari dia. Oke, selanjutnya setelah tahu ada teori Planck, nah sudah gampang semuanya. Maka saya tanya, gitu ya. Tentang panjang gelombang kuning semua sudah ada di dalam tabel. Ditanya nih berapa banyak foton yang dipancarkan setiap sekon. Nah, foton kan dia dipancarkan ada tut. Setiap tut itu berarti banyaknya foton. Oke, yang dilemparkan oleh cahaya. Nah, kita tahu bahwa dalam watt, ya, watt itu apa V, gitu ya, watt. Ini tiap sekon katanya. Berapa banyak foton yang dipancarkan tiap sekon? Jadi yang ditanya adalah N per T nya itu, ya kan? N per T. Oke, sini boleh saya ngomong ada energi di sini dan kalau saya tahu ini juga ada energi, teman. Karena foton ada energi. Tolong konsepnya ya, foton ada energi. Sini juga energi. Kalau energi ini saya ngomong ini W sama dengan T, ya enggak? Gitu kan? Betul ya? Oke? Karena dia ngomong 1 detik, artinya kita dihitung lampu ini hanya dinyala tapi dalam 1 detik saja. Berarti T-nya sangat sebagai 1 detik. Sedangkan hubungan energi dengan panjang gelombang adalah N, konstanta Planck, F. Bisa juga kamu ganti menjadi E sama dengan N. F itu frekuensi ya. Hubungan frekuensi yang panjang gelombang apa ya? Serupa terus. Kecepatan gelombang adalah panjang gelombang per T. Berarti boleh saya tulis ini F ya. Berarti F itu adalah V per F ya, F, betul ya? Panjang gelombang per V. Atau boleh saya tulis N. Nah, ini adalah kecepatan cahaya. Karena dia butuh cahaya. Nanti boleh saya tulis kayak gitu. Oke? Ini. Kecepatan ini kecepatan cahaya. Nah, tinggal saya bandingkan tuh. Berarti PT sama dengan itu sebahasa. nah, apa terbalik? Oh, V per lambda ya. C per lambda. Saya ngomong ke bagian ini dulu ya. Kalau saya ganti menjadi C per ini. Nah. H konstanta Planck, nilai konstanta. C juga konstanta juga kan? Nah, ini udah jadi 1 detik. Berarti saya tinggal tulis 20 watt kali 1 sama dengan N. Konstanta Planck saya nggak tahu berapa, saya nggak hafal. C itu 3,8 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi panjang gelombangnya adalah 589 nano, berarti berapa? Mili, mikro, 9 ya.
Betul kan? Ya. Kan mili itu minus 3, mikro minus, setelah mikro nano kan? Nah ini konstanta Planck berapa? Saya nggak tahu. Planck berapa? 6, berapa? 6,6 kali 10 pangkat ini 6,6 kali 10 pangkat ini 13. 34 nih. Hah? Min 34. Min 34. Nah tinggal kamu kali ada dapatnya. Jadi gara-gara penemuan si Planck itu kita sudah bisa menghitung. Waduh, fotonnya sekian banyak nih untuk lampu yang segitu. Nah, foton inilah kalau misalnya ini ada lampu yang saya ngomong 20 watt, ini ada benda, terus ada benda. Nah, lampu ini bergerak begini nih. Dia akan menabrak yang namanya momentum dengan partikel yang di alam. Sehingga nanti mengalami pelemahan gelombangnya. Kalau saya gambar gelombangnya kayak gitu ya. Hanya gelombangnya begini. Sudah mulai turun. Nah, kalau ini harusnya gambar gini. Nah, harusnya gambar ini namanya difraksi. Dia gelombangnya turun gitu. Yang sana gede betul, amplitudenya sampai sini turun gitu. Nah, ini dalam 1 detik sekian banyak foton yang menabrak. Sampai orang berkata gitu. Misalnya saya ngomong ya, contoh. Ini kita di bumi ya, kita di bumi. Ini matahari katakanlah, ini matahari jauh ya. Contoh matahari agak jauh gitu ya. Kalau kita bisa membuat panel surya di luar angkasa, di luar angkasa ya, di luar angkasa. So nanti disambung ke bumi, itu akan lebih baik daripada kita panel suryanya di permukaan bumi gitu. Karena penghalangnya sedikit. Panas yang kita serap akan lebih baik. Gitu. Ya dalam film-film sering tuh, nanti ke bumi itu nanti dibikin keliling panas surya semua dan ke kota untuk menyerap sinar matahari untuk memberikan listrik di bumi. Kira-kira gitu. Pak, bagaimana kita bisa ambil ini ke sini, Pak? Nah, dari sini setelah dapat dibikin menjadi gelombang elektromagnetik. Ngerti kan? Ngerti? Dan gelombang foton atau cahaya. Cahaya itu atau nanti foton cahaya ditembak ke bumi, bumi satu tempat untuk menerima. Oke? Keren. Jadi kita belajar sekarang ini apa nih Pak? Itu untuk teknologi di mungkin cucu saya. Jadi yang kita pakai teknologi sekarang adalah teknologi hasil karya dari ilmu abad 18 dan 19. Ngerti kan? Ngerti? Contoh Planck. Planck tahun berapa? Ini kan? Berarti abad 19 kan? Ngerti kan? Terus siapa lagi tuh? Newton dalam macam abad 18. Ngerti? Abad 18 abad 19 itu ilmunya kita pakai sekarang. Fisika yang kemarin kita pakai sekarang. Fisika yang dari pengembangan ini dipakai di masa datang. Kira-kira gitu. Pak, kalau kata fisika gimana Pak? Ya teknologi tidak berkembang, itu aja. Kalianlah yang membuat. Saya tidak ngomong mereka, karena saya yakin kalau kalian udah ngerti yang saya ngomong sekarang, lu punya bayangannya beda dengan orang lain gitu. Bahkan dari siswa yang di Jakarta, saya yakin gitu. Kira-kira gitu ya. Boleh, karena kamu punya bayangan gitu. Lu mau kerja kan tidak sekarang. Pak, ini kayak bullshit Pak. Enggak, ini bukan bullshit, ini nyata. Sehingga kita mau tahu ini gunanya apa gitu. Pak, mengapain pusing-pusing Pak? Kita jualin aja. Hidup kan orang cari kan jalannya beda-beda. Lu kira jualan gampang? Setelah orang jualan, paling 10 orang yang berhasil. Oke ya, jadi saya mau ngomong lagi, ini jumlahnya sekian foto.
Yang saya masih misteri adalah setiap banyak foton itu nanti mau diapakan gitu. Itu yang saya nggak tahu. Ya, saya masih belum kesambung. Kalau ini sekian banyak foton artinya itu cahayanya semakin terang ya. Ya lah tentu gitu. Cuma maksud saya dalam hubungan sebagai gelombang foton segitu banyak, apa gunanya gitu maksudnya. Cuma di sini kita ngomong dengan foton ini tentu menghasilkan energi. Karena apa? N kan, NHF gitu kan. Berarti makin banyak foton yang muncul berarti akan menghasilkan semakin banyak energi gitu. Mungkin dipakai untuk menilai gitu ya. Misalnya matahari yang biru dengan matahari yang kayak matahari kita, bintang biru dengan bintang putih dengan bintang kuning yang kayak punya kita, matahari kuning kita itu. Oh, fotonnya tuh sedikit ya. Oh, ternyata lebih banyak foton yang putih, lebih banyak foton yang bintangnya biru gitu. Fotonya lebih banyak. Jelas lah ya, betul nggak? Jelas dong. Karena apa? Panjang gelombangnya kecil, betul nggak? Ya kan? Yang biru panjang gelombangnya kan pendek. Berarti fotonya lebih tinggi dong, ya? Perlu kita. Fotonya banyak, berarti energinya banyak, besar. Lebih panas berarti jadinya. Ngerti nggak? Lebih panas. Oke, lanjut ke foto listrik. Nggak lama-lama. Foto listrik artinya dia begini. Kita langsung ngomong. Saya nggak ngomong ini lagi. Muncullah rumus ini. Maksimum, energi kita yang maksimum adalah E kali V0. Energi kinetik maksimum. Apa tuh Pak? Kalau saya menembak suatu cahaya ke dalam sebuah plat yang sudah mengalami beda potensial yang sangat tinggi, ini E yang bulat ini. Energi terlemparnya elektron ini yang membuat elektron bergerak. Saat elektron bergerak berarti ada energi kinetiknya. Maka energi kinetik sama dengan apa kali apa. Untuk membuat elektron bisa lepas dari ini yang plat logam ini, setiap plat logam ada yang namanya fenom. Batas di mana elektron bisa dilepas. Fenom. Jadi fenom juga titik di mana elektron mulai terlepas. Karena energi itu adalah kita tahu, karena energi W itu adalah QV, gitu ya, tadi kan? Jadi muncullah, oke, ini dia sudah bergerak, berarti dia gerak, berarti energi. Berarti pas dia mau lepas, itu berarti nanti ada energi kinetiknya. Jadi energi kinetik maksimumnya adalah ini. Mau apa maksimum Pak? Nggak ada lagi dorongan dia. Pas sampai di situ sudah dorongan untuk ini sudah nggak ada. Udah nggak kita kasih gaya lagi. Berarti dia lepas lagi, betul nggak? Jadi F0. Jadi ini berubah, ini dari energi kinetik maksimum muatan elektron kali voltase nolnya. Oke, jadi energi kinetik maksimum. Oke, selanjutnya kita ngomong lepas lagi. Jadi saya tidak akan ngomong ini lagi ya. Oke, nah ini dia. Menurut Einstein. Nah, ini kalian teori ini akan muncul. Ataupun ya kalau nggak muncul ya sebagai dasar kalian dia belajar tentang fotometrik yang benar. Menurut Einstein, tidak ada satu elektron akan dilepaskan dari plat kalau foton yang kita berikan atau sinar yang kita berikan itu tidak
melebihi ambang frekuensi F0-nya. Jadi dia tidak tergantung pada intensitas, tapi pada frekuensi atau panjang gelombang lah gitu ya. Karena panjang gelombang adalah atau frekuensi sama dengan C per panjang gelombang, betul nggak? Tapi tergantung kepada panjang apa? Frekuensi. Boleh juga kamu tergantung pada panjang gelombang, boleh. Jadi ada frekuensi tiap bahan ada. Aluminium harus begini, baru nanti aluminium bisa melepaskan elektronnya. Pak, saya nggak ngerti ya Pak. Lah, kita ngerti bahwa di dalam kimia kita ngomong kalau ini elektron bisa lepas ke sini karena kita kasih kalor, energi, betul kan? Baru dia lompat kan? Ya tak? Gitu. Oke kan? Lompat. Nah, energi ini apa? Adalah frekuensi. Ngerti kan? Betul kan? Energi itu bisa dalam bentuk energi ini bisa dalam bentuk cahaya. Sedangkan tadi cahaya itu adalah foton. Energi dalam foton adalah NHF. Ngerti? Nah, ini yang membuat kalau frekuensi tinggi artinya apa? Energi yang diberikan tinggi. Ngerti ya? Oke? Yang tadi saya ngomong itu. Yang saya ngomong inilah, kalau ininya banyak-banyak, sedangkan ininya frekuensi cuma begini ini satu aja, sini 3, berarti ini energi lebih banyak. Ngerti kan? Makanya di sini. Dia tidak akan ngomong energi, tapi oleh Einstein dijelaskan bahwa itu ada frekuensinya. Karena yang kita tembakkan bukan panas, tapi gelombang foton. Jadi boleh saya ngomong seperti itu. Kalau frekuensinya sudah tercapai baru, nah intensitas cahayanya yang mempengaruhi besarnya energi yang dihasilkan. Oke? Apa Pak intensitas? Lu tahu intensitas kan artinya wattnya, ngerti nggak? Intensitas artinya wattnya kan? Apa intensitas? Intensitas adalah P per A, betul kan? Wattnya kan? Betul? Wattnya kan? Tadi apa kita belajar? Kalau 20 watt, berapa ya banyak fotonnya? Betul kan? Ngerti ya? Nah, kalau wattnya makin tinggi, berarti fotonnya makin banyak. Nah gitu. Jadi kalau frekuensi itu sudah tercapai, baru kita ngomong yang ada intensitas. Karena intensitas ada hubungan dengan P, yaitu watt. Yang kayak tadi soalnya watt itu berarti jumlah fotonnya makin banyak. Makin banyak fotonnya yang keluar. Betul kan? Berarti ini kan jumlah foton lagi. Benda yang ini keluarkan elektronnya. Kenapa bisa gitu Pak? C, kamu anggap ini elektronnya yang mau keluar. Pelaknya saya anggap ini gini ya. Saya anggap kita zoom gitu. Saya ngomong ini ada ketebalan. Ini tebalnya plat gitu. Saya zoom pakai Microsoft gitu, ada ya. Ini elektronnya banyak nih, elektronnya atomnya banyak. Nah, muncul foton. Foton tuh holo-holo foton gitu. Nabrak ini. Nabrak, muncul elektronnya. Keluar elektronnya, ada ya. Makin banyak foton, yang N-nya banyak itu, nah elektron yang ketabrak lebih banyak, muncullah E yang lebih banyak. Itu penjelasan inti dari Einstein. Nah, oke. Tapi untuk membuat dia gerak bisa muncul adalah frekuensi. Itu dari ini. Nah, dari sini muncul rumus. Nah, jadi energi yang saya berikan dalam lewat saya kemarin mau laser gitu,
itu digunakan untuk dia gerak dan energi apa? Dan apa? Enol. Ini laser yang tadi kan. Nah muncul seperti ini apa? Nah, muncullah seperti ini. Saya sering ngomong itu ya. Sering saya pakai itu. Nah, W0, saya ngomong sih N0 ya W0 lah. Ngerti ya? Pak, N0 yang ini apa? Untuk dia nabrak. Itu frekuensi 0 tadi yang menurut Einstein tuh. Ngerti ya? Sedangkan energi kinetik apa? Ada dua energi kinetik, betul nggak? Energi kinetik ada dua ya, boleh yang gini, boleh yang ini atau ini. Ngerti? Gobloknya. Ini dari apa ini ya? Sorry ya. Energi kinetik boleh ini, juga boleh begini ya. Ini adalah H frekuensi. Nah, lengkapnya saya boleh tulis seperti itu. Dia lengkapnya saya boleh tulis seperti itu. Karena energi kinetik kalau saya ada listrik berarti begini. Kalau dalam gerak berarti gini, ngerti ya? Oke? Tolong ya, ini jangan sampai bingung. Nah, energi ini saya anggap dari apa? Apa namanya ini? Laser yang saya tembakin. Oke ya, laser yang saya tembak. Sudah? Nah, disinilah diciptakan apa? Plat solar panel. Solar panel tipis, karbon, banyak elektronnya. Ngerti tak? Ditembak, elektronnya keluar, tapi ditahan. Pinter juga kan? Gerak banyak dari listrik, gitu. Keren. Dibikin searah, jadi ditahan elektronnya. Jadi di sini ada elektronnya. Saat dia gerak ke sini gitu, kan ya? Oke, saat gerak ini setiap ini dikasih dipasang apa? Kabel-kabel. Nah, di sini kalau saya kasih lampu, nyala lampu di sini nih. Jadi geraknya ke sana bukan gitu, diatur supaya dia lari ke sana. Nah, dari sinilah muncul listrik. Simpel kan? Kalau di panel surya, semua ini nggak juga ini dulu, dikumpulin dengan seri-seri gitu loh. Nah, masuk ke dalam aki. Nah, disimpan dalam aki. Nah, dalam aki nanti ada konverter, ya, mengkonvert DC atau sahara keluar menjadi AC untuk lampu-lampu, kulkas dan lain-lain. Ini konverter namanya inverter. Inverter. Nah, ini kerjasama apa inverter? Anak elektro mengubah yang V begini diubah menjadi begini, semua di atas diubah gini. Nah, ini untuk bedang listrik. Ini namanya inverter. Ini kerjanya elektro. Ini kerjanya fisika, membuat bahan-bahan ini. Dengan konsep ini mereka juga menciptakan layar-layar untuk menangkap warna. Keren kan? TV, LCD. LCD tau kan? Kok bisa seperti itu? Kalau melihat alatnya, kalau mau simpel betul, gila, nggak ada logika gitu. Tapi logikanya adalah di plat yang warna putih itu, layar putihnya itu. Di belakang LCD itu ada lampu LED itu. Lampu LED dikasih, ya, nanti di sini diisi gitu, ya. Ini apa?
panel surya gitu, bisa dikontrol gitu. Kalau saya diisi dengan arus sekian di kota ini, gitu ya, nanti dia akan menangkap yang warna hijau, ngerti nggak? Ngerti nggak sama Bapak? Oke. Tapi tidak ini. Saya ngomong yang paling dasar aja deh. Tolong dengar baik. Misalnya ini bukan panel surya, ini adalah peta-petanya di TV. Saya zoom besar. Saya bisa kasih setiap peta ini listriknya berapa saya mau, ya, supaya bisa menangkap cahaya tertentu. Ngerti tidak? Nah, kalau ini saya kasih warna hijau, kuning, putih, ini nanti kalau dia jauh kamu kelihatan ada warna. Pak, kok bisa nangkap? Nah, LCD. Oke, sama TV gitu ya. Ini plugnya. Plug yang menangkap cahaya di belakang. Saya buka ini ya. Saya bikin lagi satu plug yang agak besar. Nah, ini belakang ada LED. LED-nya di ada. Dia pakai plug sih gitu. Ada LED-nya. Ini ya. LED-nya hanya menyalakan warna putih. Karena putih itu terdiri dari warna bejiku, hibiku. Ngerti? Ngerti? Jadi dia terangin sel di sini. Sel ini mau menangkap warna apa tergantung kita memberi listrik berapa. Ngerti tidak? Tapi supaya gampang, warna yang ditangkap cuma hijau, biru, merah. 3 warna. Hijau, biru, merah. Nah, tiap sel ini tangkap. Pak, tangkapnya pakai teori apa? Pakai teori kita belajar ini nanti. Kan ada wattnya. Pak, teori mana Pak? Kira-kira mana? Yang ada hubungan panjang gelombang. Apa? Yang paling sederhana. Energi foton NHF. Ngerti tak? Ngerti? Kalau saya kasih sekian, ini kan mati kan? Berarti mempengaruhi frekuensi, betul tak? Berarti frekuensi sangat tergantung dari HF. Sangat tergantung pada EH. Betul tak? Ngerti tak? Energi berapa yang saya berikan lewat wattnya itu saya setel di sini pakai barang elektronik. Bisa menciptakan frekuensi yang dia tangkap. Frekuensi berarti kembali ke panjang gelombang. Betul? Nah, artinya saya tangkap cuma warna ini, warna itu. Jadi belakangnya ada lampu putih semua itu kenapa? Dipanjangkan ke sini. Jadi ya dikasih itu yang benda ininya sini, sel yang warna putih. Ini ada banyak elektroniknya di sini. Karena kalau misalnya TV itu tidak ada muncul warna hitam, berarti lampu LED-nya rusak. Itu aja, gampang kok. Pak, kalau ini rusak Pak, ini ada mungkin platnya yang terbakar, ganti platnya. Kalau saya mau jadi LCD saya langsung bisa, serius, nggak sombong. Tapi bukan kerjaan saya lagi gitu. Kok Pak bisa tahu sih Pak? Karena saya belajar fisika ini. Simple kok. Jadi ini baru tahun sekitar 2000-an muncul TV yang gitu, betul kan? Tahun 2000, betul kan? Bahkan ini sudah dikenalkan tahun 1990. Ya enggak? 1900. Berapa tahun tuh? 100 tahun ya? Ya kan? 100 tahun kemudian baru kita pakai ini untuk TV. Dulu awalnya apa? TV tabung. Tolong ya, perhatikan ini. Jadi muncul yang ini. Jadi kalau kalian belajar fisika sampai S3 tentang energi dan lainnya tentang seperti ini, lu sudah bisa membuat LCD kecil, display kecil, semua sudah bisa.
Kayak kalian ngomong, oh gini ya cara bikinnya gampang kok, biasa juga bisa bikin sendiri, beli alat-alat terus terjadi. LCD yang kamu mau tampilkan, mungkin mau jadikan jam tangan, ya itu gampang betul sekarang, serius. Kamu bisa bikin sendiri loh ya. Sampai ada orang Cina ngomong gini, kami itu kaya orang Cina loh ya, orang Cina. Bukan karena kami itu hanya kerja keras, tapi kami memiliki ilmuwan yang hebat. Gila kan yang ngomong gitu. Indonesia bisa nggak ngomong gitu? Nggak bisa, karena tidak menghargai ilmuwan. Orang Cina, pengusaha ngomong kayak gitu, dia bilang, oh saya hebat bisnisnya. Kalau kita ngaku-ngaku dia hebat, saya pusing. Nggak menghargai orang hebat gitu. Ya. Nah, mana berguna nggak untuk belajar ini? Berasa dong, saya ada baca-baca, oh gila ya, ilmunya tersembunyi di sini semua. Kalau saya tidak ngomong, mungkin Elsa, Carlos, Elvi, kiranya kita belajar apa gitu? Belajar setan atau apa sih ini? Gitu. Ini adalah ilmu yang paling rendah, yang tinggi di utama. Oke, ini udah ngerti ya? Ingat ya, bagaimana memunculkan rumus ini? Apa hayalannya? Bagaimana hayalannya? Bagaimana gambarannya? Charles? Dari plat. Ya, dari plat. Ini mau keluar E-nya, gitu ya. Ini ada. Oke. Ini energi yang kita berikan. Berarti energi yang kita berikan, energi total, dipakai untuk membuat plat ini mau keluar. Betul kan? Mau keluar kita ngomong E0, yang di sini tulisnya W0. Tambah sebagai energi kinetik. Ini energi kinetiknya. Dia udah berjalan. Ini apa? Ini apa? H betul ya? Kan energi kita berikan kan ini foton kita berikan foton. Biar fotonnya tabrak dengan elektron. Muncullah elektron bergerak, energi kinetik. Bisa dua. Kalau E0 apa? Harus melewati frekuensi benda. Bendanya apa? Besi kah? Natrium kah? Apa? Tembaga kah? Kita nggak tahu. Nah, ini bisa, kalau dalam bentuk listrik berarti EV0. Kalau bukan dalam bentuk listrik, apa namanya ini? Energi kinetiknya? Setengah EV0. Oke? Dalam gerak. Kalau dalam listrik gini ya. Ingat ya, ini ada gitu ya, energi kinetik. Itu cara ingatnya. Jadi sebaiknya kalau kalian sudah begini, kita sampai jam berapa? 30 ya. Nah, sebaiknya lihat video. Udah masuk. Pertanyaan saya mudah kalau saya ini. Kalau ini saya nggak ngajarkan, kira-kira kalian punya pikiran nggak untuk membuat sesuatu? Enggak kan? Saya rasa lu ngerti lah. Lu ngerti ya? Mau saya ngomong apa sekarang? Kamu baru bisa termotivasi kalau ngerti apa yang kita mau belajar kan? Apa yang kita belajar? Ini bukan mainan gitu. Ini kerja nyata. Nggak percaya tanyakan dosen. Dosen pasti heran. Kok anak ini bisa jelasin segitu ya? Lu jelasin sampai yang apa? Yang TV itu. Pak, tapi saya masih baru sedikit-sedikit gitu Pak. Caranya yang di situ mengapa ini saya nggak ngerti Pak. Cuma konsepnya dikit-dikit tahu gitu. Jelasin mungkin dosen mau bingung. Anak ini nggak main-main juga nih. Dari SMA mana Pak? SMA Matria Pak. Gitu, kayak gitu. Gurunya sama Pak? Penjara Pak. Sedih kalau ngomong gitu. Oke, lanjut. Teman-teman. Lanjut. Oke, saya tidak mau nanya lagi. Ini saya lewatkan. Karena itu sudah, kalau kita udah ngerti itu udah. Oke, ini dia efek foton. Momentum. Nah, tadi kita ada bicara apa? Antara foton dengan elektron itu terjadi tubukan gitu. Kalau ada tubukan, tabrakan berarti ada momentum. Pak, ini untuk apa sih Pak? Saya belum tahu.
Cuma saya tahu dia memunculkan ini karena ada tumbukan antara foton dengan elektron. Itu bro. Mari ya. Nah, awalnya dia menggunakan rumus Einstein. Energi adalah mc kuadrat dengan energi adalah ini disamakan dan bentuk ini. Oke, nanti c-nya diletakkan di sini. Ya, harusnya gini ya. mc F per C. Jadi satu itu. Nah, ini kan sama dengan mv kan? Mv itu apa? Momentum kan? Momentum kelas 10. Jadi momentum adalah Pak, mengapa penting Pak? Menurut saya ini tidak begitu penting. Menurut saya, tapi ternyata ini untuk membuat beberapa barang yang membutuhkan momentum yang tepat, tumbukan yang pas. Yaitu contoh X-ray, film, kalau dulu itu film itu kan pakai pita ya, saya baca itu. Tahu film bioskop dulu itu dia pakai pita belum besar. Oke, jadi ada rumus yang tadi yang turunan itu. Tadi kan kita menganggap ada rumus ini. Kita dapat dari mana tadi yang rumus ini? Yaitu yang mc kuadrat yang apa? Momentum. Ya, mc kuadrat dengan apa? NHF atau HFD. Oke, jadi momentum atau mc itu sama dengan HF per C. Atau misalnya kita dalam bentuk apa namanya? Panjang gelombang. F ini apa tadi? F tadi apa? F tadi apa? MC sama H apa? C per lambda. Apa? C per lambda. C per lambda per C. Berarti MC sama dengan ini ya, benar? Atau bahasanya kita tulis lambda sama dengan ini Pak MC. Mengapa rubah dari ini Pak? Karena dianggap bukan cahaya, dianggap tabrakan benda. Dianggap sebagai tabrakan benda dulu. Oke. Nah, tabrakan untuk kecepatan benda foton hubungan dengan ini, kinetik kecepatannya adalah seperti ini. Nah, bagaimana sekarang kalau dia mau tabrak ya foton mau tabrak ke elektron? Oke, dimasukin di sini. Setelah tabrak akan menghasilkan yang ini loh, yang ini elektronnya ke sini, fotonnya di sini. Ini lulusnya, yang ini punya itu. Nah, oke, ininya. Jadi kelanjutan dari efek Kepton tadi. Ini efek Kepton. Nah ini biasa dipakai untuk baru yang kita ngomong untuk menghasilkan panjang volume tertentu. Yang ini kita pakai bukan X-ray, kalau ini bukan X-ray lagi ya. Jadi ini bukan X-ray, kalau X-ray itu elektronnya. Ini kita coba cari di internet boleh nggak? Apa? Mesin scan elektromagnetik, MRT, MTR, ini bukan X-ray, ini yang muncul yang kita ngomong untuk scan badan kita itu sampai tulang bisa 3 dimensi punya itu MRT. Ya, MRT. MLI. Oh, MRI. RI. RII gitu ya. Yang ini namanya ini. Apa kesimpulannya itu? Apa kepanjangannya apa? Apa kesimpulannya? Apa? Kepanjangannya? Magnetic resonance imaging. Magnetic Resonance imaging.
resonansi. Oh ini bukan, ini berarti ekstra ya. Ekstra ini, kalau ini bukan magnetikonya tuh. Yang kita belajar yang kumparan. Kalau ini kumparan saja, bukan. Ini yang pakai kumparan punya. Berarti ini dapatnya yang ini lah ekstra ya. Ini ekstra lah. Oke, kalau ini untuk X-ray. Kalau MRI satu lagi yang pakai kumparan itu. Oke, kumparan menggunakan magnet. Beda, bukan MRI. Berarti ini X-ray lah untuk X-ray. Oke, sekarang cukup. Bye bye. Terima kasih.